Definisi untuk tujuan standar akuntansi istilah prosedur analitis berarti evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis juga mencakup penyelidikan seperti yang diperlukan dari fluktuasi yang teridentifikasi atau hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dengan jumlah yang signifikan. Pilihan prosedur, metode, dan tingkat penerapan auditor adalah masalah penilaian profesional. Tujuan auditor adalah yang pertama, untuk mendapatkan bukti audit yang relevan dan andal ketika menggunakan prosedur analitis substantif, dan untuk merancang dan melakukan prosedur analitik dekat akhir audit yang membantu auditor ketika membentuk kesimpulan keseluruhan apakah laporan keuangan konsisten dengan pemahaman auditor terhadap entitas. Ruang lingkup standar akuntansi 520. Standar ini pada audit berkaitan dengan penggunaan auditor dari prosedur analitis sebagai prosedur substantif atau prosedur analisis substantif, dan sebagai prosedur audit yang membentuk auditor ketika membentuk kesimpulan keseluruhan pada laporan keuangan. Penggunaan prosedur analitis sebagai prosedur penilaian risiko ditangani dalam SA 315 dan SA 330 mencangkup persyaratan dan perbaruan mengenai sifat dan luas prosedur audit. Dalam menanggapi risiko yang dinilai dari prosedur audit ini dapat mencangkup prosedur analisis substantif. Tanggal berlaku SA ini efektif untuk audit laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2010. Persyaratan prosedur analitis substantif. Ketika merancang dan melakukan prosedur analitis substantif, baik sendiri maupun dalam kombinasi dengan pengujian detail, sebagai prosedur substantif sesuai dengan SA 330, auditor harus: yang pertama, tentukan kesesuaian prosedur analitis substantif tertentu untuk pernyataan yang diberikan dengan mempertimbangkan risiko yang dinilai dari salah saji material dan pengujian rincian. Yang kedua, mengevaluasi keandalan data dari mana harapan auditor dari jumlah yang tercatat atau rasio dikembangkan dengan mempertimbangkan sumber, komparabilitas, dan sifat relevansi informasi yang tersedia, dan kontrol atas persiapan. Yang ketiga, mengembangkan harapan jumlah atau rasio yang tercatat dan mengevaluasi apakah ekspektasinya cukup tepat untuk mengidentifikasi salah saji yang secara individual atau ketika digabungkan dengan salah saji lainnya dapat menyebabkan laporan keuangan salah saji secara material. Dan yang terakhir, keempat, tentukan jumlah selisih jumlah tercatat dari nilai yang diharapkan yang dapat diterima tanpa penyelidikan lebih lanjut. SA 520 tidak mengandung modifikasi apapun terkait ESA 520. Lampiran prosedur yang pertama, analisis tren, menganalisa fluktuasi akun dengan membandingkan informasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan juga informasi yang diperoleh selama beberapa tahun. Yang kedua, wajar, tes dibuat dengan meninjau hubungan saldo akun tertentu ke saldo lain untuk kewajaran jumlah. Yang ketiga, rasio, analisis dengan perhitungan rasio mencakup studi tentang hubungan antara jumlah laporan keuangan. Rasio yang umum digunakan meliputi elemen pendapatan atau kerugian sebagai persentase penjumlahan, perputaran laba kotor, perputaran piutang usaha, perputaran persediaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas. Sifat prosedur analitis. 1. Prosedur analitis mencakup pertimbangan perbandingan informasi keuangan entitas dengan misalnya 1. Informasi yang sebanding untuk periode sebelumnya, mengantisipasi hasil dari entitas seperti anggaran atau perkiraan seperti perkiraan penyusutan informasi serupa, seperti perbandingan rasio penjualan entitas terhadap piutang dagang dengan rata-rata emisi atau dengan entitas lain dengan ukuran sebanding dalam industri
informasi yang sama. 2. Prosedur analitis juga termasuk pertimbangan hubungan misalnya di antara elemen informasi keuangan yang diharapkan sesuai dengan pola yang dapat diprediksi berdasarkan pengalaman entitas seperti persentase margin kotor antara informasi keuangan dan informasi non-keuangan yang relevan seperti biaya penggajian dan jumlah karyawan. 3. Berbagai metode dapat digunakan untuk melakukan prosedur analitik. Metode ini berkisar dari melakukan perbandingan sederhana sehingga melakukan analisa kompleks menggunakan teknis, statistik, dan lanjut. Prosedur analitis dapat diterapkan pada laporan keuangan konsolidasi, komponen, dan elemen informasi individual. 4. Prosedur substantif auditor pada tingkat asesi dapat berupa pengujian detail, prosedur analitis substantif, atau kombinasi keduanya. Keputusan tentang prosedur audit mana yang harus dilakukan, termasuk apakah akan menggunakan prosedur analitis substantif, didasarkan pada penilaian auditor tentang keefektifan dan efisiensi yang diharapkan dari prosedur audit yang tersedia untuk mengurangi risiko audit pada tingkat asesi ke tingkat yang dapat diterima dengan. 5. Auditor dapat menanyakan manajemen mengenai ketersediaan dan keandalan informasi yang diperlukan untuk menerapkan prosedur analitis substantif dan hasil dari setiap prosedur analitik yang dilakukan oleh entitas mungkin efektif untuk menggunakan data analitik yang disiapkan oleh manajemen. Asalkan auditor puas bahwa data tersebut disiapkan dengan benar, kesesuaian prosedur analitik tertentu untuk penegasan yang diperoleh. Yang terakhir, prosedur analitis substantif umumnya lebih berlaku untuk volume besar transaksi yang cenderung dapat diprediksi dari waktu ke waktu. Penerapan prosedur analitis yang direncanakan didasarkan pada harapan bahwa hubungan antara data dan berlanjut tanpa adanya kondisi yang diketahui sebaliknya. Namun, kesesuaian prosedur analitis tertentu akan bergantung pada penilaian auditor tentang seberapa efektifnya dalam mendeteksi salah saji yang secara individual atau ketika digabungkan dengan salah saji lainnya dapat menyebabkan laporan keuangan salah saji secara material. Keandalan data dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya dan tergantung pada keadaan di mana ia diperoleh. Karenanya, hal-hal berikut relevan ketika menentukan apakah data dapat diandalkan untuk tujuan mendesain prosedur analisis substantif. A. Sumber informasi yang tersedia. Misalnya, informasi mungkin lebih dapat diandalkan bila diperoleh dari sumber independen di luar entitas. B. Keterbandingan informasi yang tersedia, misalnya data industri yang terus mungkin perlu dilengkapi agar sebanding dengan entitas yang memproduksi dan menjual produk khusus. C. Sifat dan relevansi dari informasi yang tersedia, misalnya apakah anggaran telah ditetapkan sebagai hasil yang diharapkan daripada sebagai tujuan yang ingin dicapai. D. Kontrol atas persiapan informasi yang dirancang untuk memastikan kelengkapan, keakurasian, dan validitasnya, misalnya kontrol atas persiapan, peninjauan, dan pemeliharaan anggaran. Selanjutnya, auditor dapat mempertimbangkan untuk menguji efektivitas operasi pengendalian jika ada, atas penyiapan informasi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan prosedur analitis substantif sebagai tanggapan terhadap risiko yang dinilai. Ketika kontrol tersebut efektif, auditor umumnya lebih percaya pada keandalan informasi, dan oleh karena itu, dalam hasil prosedur analitis, efektivitas operasi kontrol atas informasi non-keuangan sering dapat diuji bersama, misalnya dalam menetapkan kontrol atas pemrosesan faktur penjualan, suatu entitas dapat mencakup kontrol atas pencatatan penjualan ini. Dalam keadaan ini, auditor dapat menguji efektivitas operasi kontrol atas pencatatan penjualan unit bersamaan dengan pengujian efektivitas operasi kontrol atas pemrosesan faktur penjualan. Atau auditor dapat mempertimbangkan apakah informasi itu menjadi sasaran pengujian audit. Selanjutnya, evaluasi apakah ekspektasinya cukup tepat. Hal-hal yang relevan dengan evaluasi auditor tentang apakah harapan bisa dikembangkan dengan cukup tepat untuk mengidentifikasi salah saji yang bila digabungkan dengan salah saji lainnya hanya dapat menyebabkan laporan keuangan salah saji secara material, termasuk
Keakuratan hasil yang diharapkan dari prosedur analisis substantif dapat diprediksi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengharapkan konsentrasi yang lebih besar dalam membandingkan margin laba kotor dari satu periode ke periode lainnya daripada membandingkan biaya indeksnya seperti riset atau iklan. Sejauh mana informasi dapat dipilah? Sebagai contoh, prosedur analisis substantif mungkin lebih efektif bila diharapkan pada informasi keuangan pada bagian individual suatu operasi atau pada laporan keuangan kepada entitas yang terdiversifikasi daripada ketika diterapkan pada laporan keuangan entitas secara keseluruhan. Ketersediaan informasi baik finansial maupun non-keuangan. Sebagai contoh, auditor dapat mempertimbangkan apakah informasi keuangan seperti anggaran atau perkiraan atau informasi non-keuangan seperti jumlah unit yang diproduksi atau dijual tersedia untuk merancang prosedur analisis substantif. Jika informasi tersedia, auditor juga dapat mempertimbangkan keandalan informasi. Selanjutnya, jumlah perbedaan jumlah tercatat dari nilai-nilai yang diharapkan yang dapat diterima, yaitu penentuan auditor atas jumlah selisih dari harapan yang dapat diterima tanpa penyelidikan lebih lanjut dipengaruhi oleh materialitas dan konsistensi dengan tingkat kepastian yang diinginkan dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa salah saji secara individual atau ketika digabungkan dengan salah saji lainnya mungkin menyebabkan laporan keuangan salah saji secara material. Selanjutnya, prosedur analitis yang membantu ketika membentuk kesimpulan keseluruhan. Kesimpulan yang ditarik dari hasil prosedur analitis yang dirancang dan dilakukan sesuai dengan ayat 6 dimaksudkan untuk menguatkan kesimpulan yang dibentuk selama audit komponen individu atau elemen laporan keuangan. Ini membantu auditor untuk menarik kesimpulan yang masuk akal untuk mendasari opini auditor. Investigasi hasil prosedur analitis. Bukti audit yang relevan dengan tanggapan manajemen dapat diperoleh dengan mengevaluasi tanggapan tersebut dengan mempertimbangkan pemahaman auditor terhadap entitas dan lingkungannya, dan dengan bukti audit lainnya yang diperoleh selama audit.